Pembangunan tol Jogja-Mbawen diketahui melintasi selokan Mataram, yaitu di Dusun Sanggrahan, Dusun Sayegan, dan Dusun Banyurejo di Kabupaten Sleman. Pembangunan ruas tol ini tidak akan mengganggu zona inti selokan Mataram yang merupakan cagar budaya. Zona inti tersebut meliputi jalan inspeksi, jalan sebelah kanan dan kiri, kemudian saluran selokan Mataram itu sendiri. Jalan tol yang dibuat melayang dengan keseluruhan portal jalan yang melintang di atas selokan Mataram selebar 40 hingga 50 meter. Lantas seperti apa ya progres dan kondisi terkini tol Jogja-Mbawen melayang di atas selokan Mataram yang membelah wilayah Yogyakarta? Yuk tonton video ini sampai selesai. Dan yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora obah, ora mamah. Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Di kesempatan kali ini saya akan kembali menyusuri untuk melihat progres terkini tol Jogja-Mbawen sedulur. Setelah beberapa hari yang lalu saya menyusuri jalan tol Jogja-Mbawen yang dibangun upgrade atau tidak melayang, dan melanjutkan lagi ini untuk melihat kondisi terkini ya tol Jogja-Mbawen yang dibangun melayang sedulur. Nah, ini tepat saya berada di Desa Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman. Nampak di sini adalah pengerjaan launcher girder ya sedulur. Kita akan lihat untuk progres yang di Margokaton ini. Ternyata untuk balok-balok girdernya sudah hampir terpasang semuanya sedulur. Wah, mantap sekali ya. Ini pengerjaan menggunakan launcher girder. Jadi seperti atau semacam rel ya, nanti balok girdernya diangkat ke atas lalu bergeser ke kanan sedulur. Kondisi terkini yang ada di Desa Margokaton ini, sebagian slab-slabnya juga sudah mulai terpasang sedulur. Nah, itu sudah ada jaring-jaring pengaman, karena di bawahnya itu tepat adalah jalan desa ya, atau jalur kampung sedulur. Nah, ini slab-slabnya sudah terpasang semua. Wah, mantap sekali ya progres tol Jogja-Mbawen ini. Jadi jalan tol Yogyakarta-Mbawen ini ditargetkan siap dilintasi pada kuartal 1 2025. Nah, dilansir dari laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, ruas tol yang dimaksud adalah seksi 1 ini sedulur, dari Sleman hingga Banyurejo sepanjang 8,80 km yang saat ini progres konstruksinya sudah mencapai 72,88%. Sementara 4 seksi lainnya ditargetkan rampung sedulur setelah tahun 2025. Itu meliputi seksi 2 Banyurejo Borobudur sepanjang 15,20 km, seksi 3 Borobudur Magelang sepanjang 8,10 km, seksi 4 Magelang Temanggung sepanjang 16,65 km, dan seksi 5 Temanggung Ambarawa sepanjang 21,31 km. Saat ini keempat seksi tol Yogyakarta-Mbawen tersebut sedang dalam tahap pembebasan lahan ya sedulur. Nah, ini ternyata di sini sebagian masih ada proses pengerjaan borpel ya sedulur. Oke, sekarang kita bergeser di area tol Jogja-Mbawen yang melayang di atas selokan Mataram. Tadi itu di samping selokan Mataram ya. Dan untuk selokan Mataram ini adalah sebuah kanal atau saluran irigasi yang menghubungkan Sungai Progo di bagian barat dengan Sungai Opak yang ada di bagian timur wilayah Yogyakarta. Nah, ini salah satu ruas tol Jogja-Mbawen yang tepat melayang di atas selokan Mataram sedulur. Wah, mantap sekali ya. Kepala pilarnya di sini sudah ready semua, tinggal dipasangkan balok-balok girder sedulur. Sebagai informasi sedulur, berstatus sebagai cagar budaya,
Selokan Mataram menyimpan kisah sejarah ketika pasukan kolonial Jepang masuk ke wilayah Yogyakarta pada tahun 1942. Dilansir dari laman jogjaprof.go.id, sejarah pembangunan Selokan Mataram ini tidak lepas dari siasat Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dilakukan untuk menyelamatkan rakyatnya dari kerja paksa atau Romusa. Meski rakyatnya tetap akan bekerja secara sukarela, setidaknya mereka tidak meninggal akibat kelaparan dan kekejaman sistem Romusa yang digulirkan saat itu. Pembangunan saluran irigasi kemudian diusulkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan dalih agar mampu menyetor lebih banyak hasil bumi kepada pasukan Jepang. Hasil bumi ini digunakan untuk persiapan perang sebagai logistik pasukan kolonial Jepang dan agar rakyat tidak kelaparan. Nah, perlu diketahui juga sedulur, bentuk ceruk atau selokan ini memang sudah ada sejak tahun 1588 atau sebelum Selokan Mataram dibangun. Hanya saja bentuk selokan tersebut tidak sepanjang sekarang karena hanya berupa parit pertahanan yang tidak dialiri air. Sementara bendungan Karangtalun yang kemudian menjadi hulu Selokan Mataram sudah terlebih dahulu dibangun pada masa pemerintahan Belanda, begitu juga dengan Selokan Van der Wijk. Nah, oleh sebab itu, pembangunan jalan tol Jogja-Mbawen dibangun melayang agar tidak mengganggu zona inti Selokan Mataram yang merupakan cagar budaya. Oke, saat ini kita sudah berada di wilayah Somokaton, masih di wilayah Sayegan ya sedulur. Ini balok-balok girdernya tadi sepanjang atau di atas Selokan Mataram. Kepala pilarnya sudah terpasang semua ya, tinggal pemasangan balok-balok girder saja sedulur. Wah, mantap sekali ya progres tol Jogja-Mbawen ini yang ditargetkan rampung pada kuartal 1 2025. Kita doakan saja ya sedulur, semoga pengerjaannya berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan target, serta selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk para pekerjanya. Oke sedulur, kita coba menyeberang masuk ke wilayah Susukan, masih di desa Margokaton ya. Saya akan coba menyusuri sampai Banyurejo sedulur. Nah, ini masih melayang di atas Selokan Mataram ya sedulur. Dan tahukah kalian sedulur, Selokan Mataram membelah wilayah Yogyakarta. Jadi aliran Selokan Mataram ini diketahui membelah wilayah Yogyakarta mulai dari ujung barat Kabupaten Sleman hingga paling timurnya. Nah, dari barat, aliran airnya mengairi Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Sayegan ini, dan Kecamatan Melati. Kalau dari utara, aliran airnya mengairi berbagai kecamatan, kecuali Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, dan Ngaglik. Nah, di bagian tengah, aliran Selokan Mataram juga membelah kawasan kampus UGM di Bulak Sumur, serta kawasan Babarsari. Nampak di depan kita ini ternyata masih ada pengerjaan pilar-pilar penyangga ya sedulur. Oke sedulur, saat ini kita bergeser di wilayah Susukan, masih di desa Margokaton ya sedulur. Kalau tadi Susukan 1, yang ini Susukan 3. Nah, nampak di sini sedang ada pengerjaan borpel ya, karena masih sebagian untuk tiang-tiang penyangga balok girder ini belum jadi sedulur ya. Jadi di sisi sebelah kiri saya ini masih dalam pengerjaan borpel. Oh yes sedulur, jalan tol ini juga akan terkoneksi dengan jalan tol Solo Yogyakarta YA Kulon Progo ya. Kemarin saya juga liputan di sana, pertemuan antara tol Jogja Solo dengan tol Jogja Mbawen. Nanti juga ada pertemuan dengan tol Jogja YIA yang berada di Jansen Sleman. Nah, sebagai informasi, tol Yogyakarta Mbawen memiliki total panjang 75,12 km.
Oke sedulur, saat ini saya sudah berada di wilayah Banyurejo, Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta. Nah, di sini ternyata untuk konstruksinya dibangun at grade atau berupa tanah uruk ya sedulur. Jadi tidak dibangun melayang. Nampak di depan kita itu ada lengkungan atau jembatan rangkap baja dengan menggunakan corget steel plate atau CSP sedulur. Nah, ini bisa dibilang plat bordes ya sedulur. Jadi terbuat dari baja sehingga memiliki kekuatan yang tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Hal ini memang sangat cocok untuk konstruksi di tol Jogja Mbawen ini sedulur. Ini termasuk konstruksi yang paling berbeda ya di ruas tol Jogja Mbawen seksi 1 Sleman Banyurejo. Nah, ini konstruksinya tepat di Banyurejo yang dibangun at grade atau tidak melayang. Nanti kita akan tersambung di depan ini mulai yang dibangun melayang tapi tidak di atas selokan Mataram sedulur. Ini kalau di wilayah Banyurejo sebagian ada yang di samping selokan Mataram. Nampak ya balok-balok girdernya ini sudah siap untuk dipasangkan karena di depan sana itu sudah mulai pemasangan balok girder sedulur. Nah, ini kerennya juga sudah ready, tinggal dipasangkan saja. Ini juga sepertinya truk yang membawa balok girder ini akan diturunkan di sini ya sedulur. Jadi diparkirkan di wilayah sini nih. Nanti kita akan lihat karena infonya yang di depan sana itu yang mengarah ke SMP 2 Tempel sudah terpasang semua ya balok girdernya. Nah, ini masih ada salah satu rumah tepat ya di samping jalan tol Jogja Mbawen. Jadi nanti pemandangannya itu jalan tol Jogja Mbawen ini ya sedulur. Nah, ini ya di samping selokan Mataram. Itu ada dua kren dari kejauhan. Nampaknya sudah selesai untuk pemasangan girder sedulur. Oke sedulur, sekarang kita lanjut menyusuri wilayah Banyurejo ini ya. Jadi kemarin PT Jasa Marga Jogja Mbawen atau JJB sudah berhasil melaksanakan pekerjaan erection girder perdana dalam pembangunan jalan tol Yogyakarta Mbawen seksi 1 tepatnya di STA 68+825 di kawasan Jembatan Kali Mataram, Desa Banyurejo, Tempel, Sleman ini sedulur. Itu dilakukan pada tanggal 23 Mei 2024 ya. Lebih tepatnya berada di depan SMP 2 Tempel. Nah, sekarang dilanjutkan lagi mengarah ke Yogyakarta sedulur untuk pemasangan balok girder. Ini sudah lengkap ya, alat beratnya ada dua, tinggal dipasangkan saja. Dan ternyata ada sebagian yang sudah rampung terpasang sedulur. Ini kemungkinan dipasang beberapa hari yang lalu. Nih ya, nampak sudah terpasang semua sedulur. Kalau di belakang sana memang ada yang belum rampung ya, karena masih ada yang belum dibangun untuk tiang-tiang penyangganya sedulur. Coba kita maju ke depan ya. Terakhir saya kesini masih ada pembongkaran rumah. Nah, jadi mungkin ini diloncatin atau dilewatin ya. Langsung berpindah ke sini nih untuk pemasangan balok girdernya sedulur. Nah, ini bener ya, di depan sini masih ada pengerjaan forpel yang nantinya akan dibangun pilar penyangga balok girder. Oke sedulur, mungkin saya menyusuri sampai di wilayah Banyurejo ini saja ya. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora obah, ora mama.